Oh iya Pak Denny. Kenapa? Sesi bincang petualangan di sekitar hutan. Desember adalah bulan menanam pohon Indonesia. Forest for Life Indonesia akan kembali menggelar aksi menanam pohon penghijauan dengan tema yang dipilih kali ini, menanam pohon cegah banjir dan longsor. Dalam kesempatan survei lokasi di Desa Karangtengah, Sentul, Bogor, Mas Aji, host kanal Suara dari Rimba, menyempatkan berkunjung ke rumah dinas KRPH Babakan Madang dan berbincang dengan salah satu rimbawan di lingkungan perhutani KPH Bogor yang memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai ladang pertanian organik. Berikut liputannya. Jangan Pak, alhamdulillah bisa ketemu bapak-bapak senior di Senior Farm. Iya, ini kita sudah lama berkawan ini dengan Pak Taro ini. Iya. Saya juga pernah kumpul sama beliau waktu 2006 Mbak. Di kantor pusat. Bapak di kepala biro produksi. Iya. Saya ingat kalau Bapak kalau adzan pasti langsung ke masjid. Itu yang saya ingat Pak. Jadi salah satu contoh dari beliau. Iya. Jadi saya lihat ini kantor rumah dinas Pak. Iya Pak. Tetapi bawa banyak bikin macam-macam. Ini apa sebenarnya programnya ini Pak? Baik. Jadi perkenalkan Pak, saya kebetulan Pak Farhan dari Kepala Seksi Utama Bidang Pengembangan Bidang Kerjasama dan Kemitraan Perhutanan Sosial. Jadi di Divisi Multi Usaha Kehutanan memang ada program bagaimana ke depan perhutani juga di SDPP terutama Pak. Itu salah satu pendapatan jangka pendek melalui optimalisasi aset pekarangan dinas. Jadi ini adalah pemanfaatan pekarangan Pak Dinas, rumah dinas. Wah, luar biasa. Prototipe atau percontohan. Oh, ini awal untuk hal. Bapak tanam apa aja di sini? Ya alhamdulillah Pak, kita untuk jangka pendek ini supaya cepat menghasilkan kita ada kangkung. Kebetulan sebagian udah dipanen Pak. Oh, ini boleh lihat Pak. Boleh. Oh, Organik Pak, kita misalnya langsung makan nggak masalah karena nggak ada pupuk sama sekali, pestisida tidak ada, rasanya manis. Itu kak Pak. Bayam juga manis, coba Bapak makan langsung. kita buktikan Mas. Kita buktikan langsung. Nggak mulus ya. Nggak mulas. Oh ya buktikan. Manis Pak, karena kita nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk kimia, semua dari pupuk organik yang kita olah dan kita didampingi oleh timnya Bayu Sehat Mandiri Pak Bayu. Jadi ada ahlinya ya. Ahlinya nama. Ahlinya. Jadi ini organik, semua pupuk. Pupuk dari mana Pak? Ini ada kandang ayam. Jangan-jangan dari situ Pak? Ya, jadi kenapa ada kandang ayam, ada kandang kambing? Sebenarnya harus ada kandang sapi Pak. Karena masing-masing kotoran hewan itu menurut Pak Bayu itu kalau kambing tuh kandungan kaliumnya tinggi. Ya. Kambing kan, kambing. Terus kemudian kalau sapi itu fosfornya tinggi. P-nya. P. Oke. Kemudian kalau ayam itu nitrogennya tinggi Pak. Ayam. Jadi ayan. Nah itu menjadi kalau kita kombinasikan menjadi pupuk NPK organik. Ini ada Bang Ilham Pak, kebetulan teman dari Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Produktif juga. Jadi satu tim. Jadi kantor pusat. Besar yang kita bersama-sama Pak tim. Jadi pemirsa, ada ilmu yang mudah kita tangkap di sini. Kalau kotoran kambing itu mengandung banyak kalium. Kambing identik dengan kalium. Kemudian kotoran sapi ada P-nya. P itu ada fosfor. Nah, ayam banyak nitrogennya. Jadi ya kita sebut ayan gitu ya. Jadi menggabung kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu menjadi pupuk organik NPK organik yang cukup untuk budidaya tanaman ini. Ya.
Kita lihat kandang ayam kita, Pak. Oh, boleh, boleh. Ini kita sesuai arahan dari Pak Bayu juga. Iya, bau, Pak. Di ayam kita nggak bau sama sekali nih, Pak. Ayam ini tidak bau. Apa yang membuat tidak bau? Dari alas kandang, Pak. Iya. Jadi Betul, tidak bau. alas kandangnya ini pertama kita kasih lapisan kotoran sapi, Pak. Udah, di bawahnya pakai kotoran sapi. Tapi kita gali dulu sedikit. Kita gali sekitar 20-30 cm. Kemudian kita kasih ranting-ranting kering, Pak. Ranting-ranting kering, kemudian dikasih daun kering atau brown. Kemudian baru dikasih daun green, baru tanah dikembalikan. Setelah tanah dikembalikan, kita kasih lapisan kotoran sapi, Pak, yang fresh. Kemudian Jadi ini kira-kira adalah tujuannya menumbuhkan bakteri-bakteri yang baik ya, yang bisa mengurai. Itu. Jadi kotoran ayam juga langsung diurai oleh bakteri, sehingga menjadi pupuk yang nggak bagus. Setelah kotoran sapi sekitar 2 cm, kita lapisi lagi dengan kotoran kambing, Pak. oh ya tadi supaya lengkap tadi ya, supaya jadi NPK Baru organik. nanti kita kasih sekam. Nah, sekam padi. Kemudian nanti yang tugas nyampur siapa ya? Ayam sendiri. Ayam sendiri dia. Kalau menurut Pak Bayu sih nanti akan menimbulkan vitamin B kompleks, sehingga ayam-ayam bisa sehat. Bapak sendiri lihat, ayam-ayam di sini pada sehat-sehat semua. Jadi dari kombinasi itu semua tadi menghasilkan vitamin B kompleks. Untuk ayam, Ayam. bukan untuk manusia, Pak. Enggak ya, untuk ayam ya. Dia cari sendiri. Saya sendiri. Kemudian nanti kalau dalam jangka waktu tertentu, misalnya setahun, kita sudah panen pupuk NPK gratis dari kandang ini. Kita ambil untuk pupuk organik sayuran kita yang di luar. Ya, jadi setelah 1 tahun bisa diganti. Ganti lagi yang baru. Sehingga kandang ayam ini hakikatnya fungsinya 2, Pak. Sebagai pabrik pupuk organik sekaligus untuk peternakan ayam. Nah, itu ya, Pak. Maaf dengan Bapak sini, Pak. Bapak Haji. Pak Haji, iya. Nah, ini baru 1 bulan, Pak. Yang kita pelihara di sini ayam KUB, Pak. Ayam Kampung Unggul Balitbangna dari Kementerian Pertanian. Ini baru 1 bulan ini. Ayam unggul ini. KUB, Pak, ya. Baru 1 bulan itu segini. Oh, 1 bulan ini. Mantep-mantep ya, Pak. Ini dari bayi sudah makanannya organik. Makan organik. Kita kebetulan juga pakai pakan fermentasi, walaupun masih kita mix juga. Karena ketersediaan pakan yang kita produksi belum mencukupi, sehingga kita mix antara pakan organik dengan pabrikan sekitar 30%. Untuk menekan cost. Ya, betul. Ya, namanya juga masih dicoba ini, Pak. Tapi ini sehat dah, Pak. Antem dah. Iya kan, Pak, ya. Sehat-sehat antem ya. Iya. Ini jadi apa namanya? Padat, sehat. Itu karena juga makan ngurai-ngurai itu, Pak. Iya. Ini ada 200 ekor, Pak. Nanti kita pecah lagi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi di depan saya lihat ada tanaman air itu, Pak. Mari kita lihat, Pak. Monggo. Ini Pak Haji buat. Ya, Bang. Iya. Baik, kursinya di belakang. Ibi. Ben. Nah, ini Azolla pinnata, Pak. Ini Azolla pinnata. Azolla pinnata ini dalam 8 meter persegi itu setiap hari kita bisa panen 1 meter persegi, Pak, untuk pakan. Untuk pakan ternak. Oh, Kandung. tiap hari bisa dipanen. Panen kalau punya 8 meter persegi, menurut pendamping kami dari timnya Pak Bayu, bisa dipanen 1 meter. Artinya wah, setiap 8 hari itu setiap panen. Setiap hari, Pak. Bukan. Jadi Artinya kalau kita
bagi 8 kan gitu kan ya. Ini kita panen setiap hari 1 meter lah. Ya, kalau luasnya sudah, ini kan sudah hampir 8 meter Pak ya. Ini 8 meter persegi ya. Tapi tiap hari kita panen 1 meter, mereka kan tumbuh lagi. Jadi 20% pertumbuhan saya. Ya. Nah, ini bagian yang dipanen yang mana Pak? Ya bebas Pak, kita mau ambil yang mana kira-kira 1 meter itu kita serok pakai jaring. Oh gitu. Jadi bukan dibuat blok-blok itu. Enggak Pak, ini kita serok perkiraan. Terus kita ambil 1 kilo lah, 1 kilo. 1 kilo 1 meter. 8 meter kita setiap hari panen 1 kilo. Hobi mudanya gitu Pak. Ya. Kandungan proteinnya paling tinggi. Paling tinggi ya. Iya. Ini untuk ternak apa Pak? Untuk ayam bisa, untuk kambing bisa. Nanti kalau pengen lebih bagus lagi kita fermentasi untuk pakan, dicampuri dedak. Tetapi kalau misalnya langsung kita kasihkan aja juga mau Pak. Ya. Jadi Ada perlakuan khusus nggak Pak terhadap airnya? kita pupuk Pak. Kita pupuk pakai kuhe kambing. Kembali lagi Kuhe sapi. Kembali lagi pupuk organik ya. Jadi bisa kita karung, kemudian karungnya kita masukin kue kambing atau kue sapi, kita tali aja biar dicem, misalnya bahasa Jawanya, direndam di sini, nantinya sudah akan menjadi pupuk untuk pupuk di sini. Ya. Supaya lebih seger. Ini kan mengapung ya Pak. Mengapung ya. Tanaman air. Nah, ini di beberapa negara maju memang sebagai pakan alternatif untuk ternak Pak. Karena kandungan proteinnya cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Oke. Ini udah selada juga Pak. Papahan. Wajib. Ini kan Bapak bukan untuk tanam untuk kebutuhan sendiri. Bukan. Nah ini apakah bisa untuk orang belajar gitu di situ? Sangat membuka diri Pak. Jadi karena perhutani juga ada misi sosial, misi ada people, planet, sama profit. Artinya ada people itu kita juga wajib berikan bagaimana pembelajaran kepada masyarakat sekitar hutan terkait misalnya budidaya pertanian yang lebih baik, ataupun nanti pupuk-pupuk di sini juga nantinya bisa kita ajarkan kepada masyarakat ketika mereka memupuk kopi di hutan pun dengan produk organik, yaitu lebih ramah terhadap hutan yang ada di Brudan. Baik. Jadi keberadaan kantor KRPH ini Ya, satu juga membantu untuk menghasilkan pangan, produksi pangan ya, itu yang sangat dibutuhkan oleh siapapun. Yang kedua juga bisa berfungsi untuk pelatihan untuk masyarakat. Masyarakat baik karyawan perhutani boleh, masyarakat sekitar boleh. Cuma memang kan ini masih proses awal Pak. Kita nunggu sampai benar-benar semua siap. Jadi ini baru konstruksi, biasanya baru tahap reconstruction ya kalau pembangunan. Oke, tahap pembangunan ya. Oke Pak, terima kasih banyak kunjungan ke Pak. Saya kira manfaatnya memberikan motivasi kepada kita ya Pak. Manfaatnya juga banyak ini untuk masyarakat ya, yang mau belajar pertanian organik. Komplit ini semua sudah ada ya. Nanti kalau ada teman Bapak yang mau berkunjung, kita buka diri Pak. Siap. Ya Pak. Terima kasih. Salam lestari. Pemirsa, jumpa lagi di Suara dari Rimba, channel yang khusus membahas mengenai hutan dan kehidupan. Kali ini saya berada di areal perhutani di RPH Madang di Kabupaten Bogor. Bersama saya ada kawan sahabat saya yang sudah punya pengalaman banyak bagaimana membangun hutan. Jadi kita bisa belajar dari Mas Dadang ini sesuatu yang sangat kita butuhkan saat ini, yaitu memulihkan kembali lingkungan hidup kita yang sebagian besar sudah rusak. Selamat siang Mas Dadang. Selamat siang Mas Agus. Gimana, sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke. Tetap semangat. Terus, kita sudah lama tidak berjumpa. Saya ingin dapat kisah. Saya mendengar Mas Dadang ini sukses membangun hutan. Dan itu tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak juga orang yang bisa. Di Pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat. Oh, nah ini pasti seru ya. Saya pengen tahu dulu Mas, pada saat Mas Dadang datang itu kondisinya seperti apa? Iya. Oh enggak. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi saya pernah mendapat tugas membuat hutan di Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa itu ada 3 kabupaten. Kabupaten Sumbawa besar, kemudian tengah-tengahnya itu Dompu, kemudian paling selatan itu Kabupaten Bima. Itu kondisi hutan, kondisi lapangan atau kondisi lahannya itu berupa tanah kosong. Oh. Dan memang bekas tebangan-tebangan. Oh. Sudah terlantar, tidak tahu berapa tahun itu, tapi bisa dikatakan sudah berupa tanah kosong. Kemudian kami mendapat tugas di sana membuat hutan, yaitu karena sesuai dengan kesesuaian tempat tumbuh, kami di sana menanam tanaman jati, mahoni. Kemudian di Bima kami menanam kemiri. Nah, itu merupakan hal baru bagi kami menanam kemiri itu. Karena sebelumnya kami berpengalaman tanaman di Pulau Jawa itu tidak pernah menanam kemiri. Ya. Seperti itu. Ini mungkin saya salah. Kan secara umum kita itu melihat Nusa Tenggara itu iklimnya dikatakan tandus, ya. Mungkin tanahnya juga tidak subur. Nah ini kan tantangan berapa? Bagaimana mengatasi persoalan? Ya, memang betul. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu, khususnya di Pulau Sumbawa itu gersang sekali tanahnya itu. Kemudian curah hujan sangat rendah. Kemudian sumber daya manusianya itu, tenaga kerja itu bisa dikatakan minim pengetahuan. Itu merupakan tantangan kami. Alhamdulillah kami terus berupaya dan bekerja sama dengan berkoordinasi dengan teman-teman dinas di kehutanan di sana, kemudian dinas pertanian, tanaman pangan. Nah, kami membangun hutan di sana. Dan alhamdulillah kami di sana tidak sekedar membuat hutan, tidak sekedar membuat pohon, tetapi kami juga membuat tumpang sari. Nah, di sana itu cocoknya itu memang kedelai. Kami bekerja sama dengan Universitas Mataram. Nah, bagaimana caranya tanah yang gersang ini bisa menghasilkan kedelai? Jadi saya kira gini Pak, ada kunci ya, beberapa hal yang penting kita ketahui ya. Bahwa pertama daerah sana kering, tentu masyarakat membutuhkan air, kan gitu ya. Nah, kita bicara ini kebetulan dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia. Nah, salah satu tujuannya kan menjaga hidrologi. Itu satu poin penting. Yang kedua, bahwa sebenarnya yang kita urus itu bukan semata-mata hutan, tetapi alam, lingkungan. Dan kita manusia, kita ini hidup dari alam. Oleh karena itu saya tertarik tadi dengan pendekatannya Mas Dadang itu, bahwa bukan hanya nanam pohon, kita ajak kawan-kawan yang lain, yuk ini kepentingan kita bersama, ya, ini landscape ini kita garap bersama sehingga menghasilkan lingkungan, ya, jasa yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, selain tantangan tadi, ya, karena koordinasi itu juga tidak mudah. Nah, bagaimana nih Mas proses negosiasi antar lembaga? Ini biasanya kan alot nih, masing-masing saya tinggalnya di egonya ini, saya harus ini kan. Mencapai kompromi itu satu upaya yang tidak mudah. Bagaimana itu? Ya, kalau soal koordinasi menurut saya tidak masalah. Tinggal kita banyak-banyak silaturahim, mulai dari tingkat gubernur,
bupati dan kawan-kawan kejaksaan, kepolisian, terus dinas-dinas pertanian dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang masalah itu tadi tantangan alam, tanah juga subur, juga hujan rendah dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari tantangan alam itu, setelah hutan itu berumur 5 tahunan, itu sudah bisa menghasilkan air. Oh. Nah, di hutan itu sungai-sungai kecil-kecil itu sudah bisa menghasilkan air. Kemudian kami membuatkan catering air. Kami buatkan saluran pipa ke desa sekitarnya. Alhamdulillah bisa menghasilkan air, bisa menghasilkan ke desa-desa sekitarnya itu. Senang itu masyarakat itu. Oh iya, Pak. Terasa sekali itu. Di musim kemarau masih bisa menghasilkan air. Nah, Seperti tapi gini, Mas Dadang, kalau saya tarik dengan konteks sekarang ini, kelihatannya kan yang susu rumit itu koordinasinya. Ya, alhamdulillah dulu Pak Gubernur mendukung, semuanya mendukung. Kamu sekarang ini kelihatannya agak beda. Nah, ini saya kira persoalan besar yang harus kita hadapi. Bahwa ayolah sekarang ini alam kita sudah mendekati rusak. Barangkali kalau kita pakai istilah kita itu sudah mendekati batas minimum daya dikung, gitu ya. Jadi jangan menang-menangan lagi, gitu. Setuju, Mas? Saya setuju, karena pada waktu itu kami memang betul-betul memihak atau bermanfaat bagi masyarakat, Ya. gitu. Sehingga pejabat-pejabat di kabupaten dan provinsi itu melihat bahwa kehadiran kami perhutani di sana itu sangat-sangat bermanfaat, baik dari aspek ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat, yaitu tumpang sarinya. Di sana kami menanam kedelai dan terjadi booming ekspor kedelai dari Sumbawa besar ke Surabaya. Nah, di situ dipertanyakan sama Pak justru malah Pak Gubernur kaget itu. Kaget. Loh, dari mana ini ya? Dari mana? Dicek langsung. Terjadi booming kedelai. Kemudian kami juga penggemukan sapi kerjasama dengan Universitas Mataram. Lagi-lagi Pak Gubernur kaget. Kok terjadi booming seperti itu. Jadi sekali lagi kami betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Sehingga didukung oleh Pak Bupati, 3 bupati itu, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima. Ya. Dan akhirnya Pak Gubernur sendiri juga mendukung. Pak Kanwil pada waktu itu juga mendukung. Seperti itu. Jadi Pak Mas Dadang ya, membangun hutan itu sebenarnya bukan semata-mata mau nyari kai, ya. Karena kita tahu ya, kita sudah belajar banyak ya, bahwa hutan itu sumber kehidupan. Kita bisa bandingkan ya, biodiversitas gitu ya, di tempat yang ada hutannya dengan yang tidak ada hutannya. Di tempat yang ada hutannya itu pasti banyak. Kaya ya, kaya mulai dari burung, satwa, bahkan mungkin di bawah tanah itu juga banyak kehidupan. Jadi membangun hutan itu adalah membangun kehidupan. Nah, salah satu yang kita manfaatkan dari jasanya hutan itu ada air, ada udara, ada udara yang lebih lembab dan segala macam. Sehingga membuat alam itu cocok ya untuk tumbuh-tumbuhan macam-macam tadi. Nah, kedelai luar biasa itu ya, sampai bisa Ekspor ke Surabaya. itu Kapal-kapal itu. sapi ya, sapi peternakan sapi kan itu kan bisa terjadi karena alamnya menjadi cocok ya untuk rumput-rumputan. Ya, karena apa? Karena jasa dari hutan, Ya, gitu ya. Luar biasa, Mas. Tapi yang saya ingin berharap itu Pak Gubernur, Pak Bupati, dan jajarannya jajarannya itu ya support dulu, punya support itu, bisa nggak mewariskan semangatnya itu loh kepada penerus-penerus ini yang kelihatannya banyak yang hilaf, gitu ya. Jadi kita butuh nih Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolda, gitu ya. Mari Pak,
tularkan kembali semangat yang sudah Bapak bangun dan contoh keberhasilan yang luar biasa di Yudani, di mana NTB Iya, di Pulau Sumba itu. Jadi masyarakat Tuan juga senang. ya ke DPR mana itu Mataram, seneng Pak. Oh seneng sekali itu. Iya. Makanya saya itu ada rasa puas. Ah, Ada rasa puas bisa menghijaukan Sumba Besar, terus Dompu, terus Bima. Tadi pulang dari sana itu ada rasa puas saya. Bisa menanamkan kebaikan. kebaikan. Di situ betul. Seperti itu. Betul sekali. Jadi saya kira gini, hutan itu menjadi sumber kehidupan. Hutan itu melindungi kita, ya. Hutan itu menjadi perisai kehidupan kita, ya. Sehingga kita berharap, ya, kepada siapapun yang masih ada keinginan merusak hutan, tolong hentikan. Ya, kondisi kita sekarang sudah mendekati kritis, bencana terjadi di mana-mana. Ya, salah satu penyebabnya adalah karena tameng, perisai kita yang sudah mulai berkurang, gitu ya. Nah, Mas Dadang, waktu kita nggak banyak. Ada pesan singkat apa ini kepada rakyat bangsa kita dan kawan-kawan kita? Ya, saya pesan sesuai dengan apa yang saya yakini, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Apapun laksanakan. Kalau kita ya apapun tanam aja. Istilahnya kalau sehari 2 hari mau kiamat, tanam apa saja, apa pohon dan sebagainya. Yang penting kita bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya yang peduli terhadap lingkungan, menanam, dan menanam. Begitu Mas. Oke, terima kasih. Pemirsa Suara dari Rimba, menanam adalah perbuatan baik. Menanam adalah kebaikan. Teruslah menanam hingga akhir hayat. Salam lestari.